Oke, ya kesempatan ini kembali kita akan sharing ya soal bagaimana kita anti aging ya. Semua orang ya pasti mau ya tetap muda ya. Dan selamat sore Ibu Ana. Minggu lalu ya kita sudah sedikit ya membahas tentang cara merawat kulit ya. Kesimpulan buat saya ya buat minggu lalu itu adalah sebenarnya jangan tertipu dengan produk-produk skincare yang terkenal ya. Selamat sore Ibu Lili. Kenapa ya? Selamat sore Ibu Hanita. Ya, selamat sore semuanya juga. Karena sebenarnya biarpun terkenal, yang perlu kita perhatikan adalah kandungannya ya, bukan sekedar mereknya, bukan sekedar di endorse atau diperkenalkan oleh artis ya, bukan juga sekedar karena berasal dari sebuah negara, bukan juga bahkan hanya karena sudah mendapatkan jaminan halal ya. Kalau kandungan-kandungan ini tidak ya aman buat wajah kita ya, kita akan membahayakan kulit wajah kita dan tentunya tidak bisa anti aging. Nah, kesempatan sore hari ini ya karena minggu lalu kita kekurangan waktu, makanya segmen home business kita ganti lagi dengan segmen skincare ya, karena memang akhir-akhir ini kita jarang ya membahas tentang bagaimana merawat kulit ya. Jadi saya akan gantikan, dan mohon maaf kalau hari ini go together biasanya hari Kamis, tapi diganti Rabu karena besok saya mulai road trip ya. Juga buat teman-teman dari Jawa Timur ya, sampai jumpa nanti ya, besok saya akan berangkat ya, jadi kita terpaksa ubahkan di hari Rabu. Nah, kita hari ini akan lanjutkan ya, tapi kita tidak akan membahas yang sama, tapi kita akan membahas tentang teknik ya, rahasia bagaimana pengaplikasian ya yang efektif supaya kita dapat hasil yang maksimal ya. Dan untuk topik ini ya, wah kemarin seru banget gitu ya, kita ngobrol sama seorang ahli kecantikan ya. Saya sempat memberi sebutan nama apa ya, Ikarini ya, Ikarini ya. Dan kembali saya mengundang beliau untuk bisa menjadi narasumber kita ya, dan untuk itu tidak berlama lagi ya, saya undang narasumber kita Ibu ya, Ika Rini ya. Oh bukan ya, bukan Ibu Ika Rini, ini Ibu Ika, namanya antik ya. Antik ya Pak ya. Ini ya, nggak pasaran ya. Halo, selamat sore Ibu Ika. Halo, selamat sore Pak. Sehat selalu Pak. Ibu sehat? Kalau nggak sehat nggak di sini Pak, saya di rumah sakit. Oh, ibu selalu tampil cantik ya. Apa sih rahasianya? Bahagia sama pakai produk Keke Beauty Pak. Aduh, kalau lihat ibu tuh, waduh, tampil seger banget gitu, tampil Nggak cantik. kayak sore ini kan Pak. Mirip, ada miripnya, ya. Oke. Mirip kan cantik karena cewek Pak ya. Cantik karena cewek. Kalau cowok ganteng ya. Betul. Enggak. Memang ibu cantik. Ya. Nah, tentu kita juga mau belajar dari ibu cantik ini, ahli kecantikan kita ini, ya. Mirip Syahrini, bener Bu Ika tuh. Sudah dapat afirmasi tuh dari Bu, kan yang bilang aku mirip Syahrini Pak, ya karena cewek kan, sama-sama cewek jadi cantik Pak. Kalau cowok ya ganteng kan gitu. Wajahnya glowing katanya. Nah, itu. Nah, kita mau belajar. Mau tahu rahasianya? Ikuti sampai akhir, betul Pak. Ya. Sebenarnya saya ini juga tahu kecantikan loh ya. Jarang saya mengundang narasumber kecantikan karena saya juga banyak tahu ya kan, kulit saya juga ya kan. Oh iyalah, awet muda Pak. Kalau bukan karena Bu Ika mah yang spesial-spesial nggak saya undang ya. Asik. Makasih Pak. Hanya orang-orang spesial yang saya undang ke channel saya. Oh iya, termasuk para peserta ya Pak ya? Iya, kalau peserta ada pasti spesial ya. Oke. Ya, saya juga fresh kan? Iya dong, ya kan? Iya saya dong.
Ini usianya udah nggak kalah loh ya. Weh, ya. Thank you Agustin ya. Oke, ini perawatan Bu ya. Oke. Pak Andi bersih muka. Bersih dong ya, dibersihin ya. Oke. Iya, Pak. Kita mau lanjut ya Bu Ika Ya, dari boleh, Pak. Monggo. tentang teknik rahasia pengaplikasian karena minggu lalu saya sempat dengar gitu loh, Bu Ika bilang ada cara pakainya gitu. Nah, jadi hari ini saya khusus ya mau mendengarkan rahasia Ibu dalam proses aplikasi. Bocorkan ya Bu ya, semuanya jangan ada yang disembunyikan ya. Nanti Dari bocor emang hujan ya, Pak? iya, kan lagi musim hujan. Oh, ya. Dari sebelum pakai dibocorkan bagaimana cara pakai efektifnya sampai kalau ada kejadian. Nah, dari sisi Ibu gimana, Bu? Baiknya gimana? Sebelum pakai ada nggak tips-tips sebelum pakai, saat memakai, bagaimana cara pakai facial foam kita dan sebagainya. Silakan, Bu. Saya mau nanya nih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Oke, beri plus dulu dong untuk Pak Andi yang hebat luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, awet muda ya, iyalah. Pakai beauty ya Pak ya. Oke, jadi seperti yang sebelumnya ya minggu lalu ya Pak Andi ya, kita sudah bahas pemakaian apa aja sih produk dari Glance yang benar-benar basic ya. Sudah dapat cantiknya, sudah dapat sehatnya, hanya dengan rangkaian produk Glance ya. Jadi sekarang ini kan saling berkesinambungan sebenarnya Pak Andi ya. Nah ini lebih ke anti aging kita bahas ya Pak sama tekniknya ya. Oke, untuk hasil atau teknik supaya kulit kita kelihatan awet muda, tentunya dengan produk Glance itu harus seperti apa sih stepnya, kemudian juga tekniknya seperti apa, karena Pak Andi juga penasaran kan tadi dibilang ya. Penasaran saya, soalnya kulit Ibu bagus. Seperti apa sih gitu kan? Oke, ya Pak, kalau nggak bagus buruk namanya Pak. Oke. Oke, sorry Pak, bersisik maksudnya Pak. Oke, emang ikan ya Pak. Nama saya Ika tapi nggak tambahin N ya Pak. Oke, jadi beauty lovers ya saya sebut atau apa ya Pak ya kalau 2000 silakan itu aja, silakan aja. apa aja ya Pak ya. Oke, Yang penting bukan Syahrini kan Pak. Oke, jadi gini. Tipsnya itu pertama sebelum kita melakukan perawatan dengan Glance, mau itu dengan Glance atau skincare BZ atau apapun itu ya, selalu siapkan kulit Anda dulu. Persiapkan kulit Anda. Jadi kayak ujian gitu loh, kayak mau ujian, kita harus siap-siap dulu kan gitu, prepare apa sih yang mesti di-preparein. Nah, kasih ruang ya. Jadi lakukan skin detox sebaiknya sebelum menggunakan number one, skin detox. Ya, itu langkah pertama Pak, skin detox. Kenapa? Diwajibkan atau kita memang diharuskan untuk skin detox dulu ya, karena ya itu tadi mungkin masih ada sisa-sisa kandungan yang sebelumnya kita gunakan nih Pak Pandi ya, itu biasanya masih nempel di kulit kita atau masih di pori-pori kulit kita ya, di dalam lapisan kulit kita, itu berupa toksin biasanya, racun dalam kulit kita. Makanya kenapa tidak sedikit orang yang kalau habis pakai produk X titik ya, I don't know ya, yang pastinya ada pengelupasan, kemudian langsung pakai produk satu skincare ya, satu skincare tertentu, itu langsung muncul namanya purging Pak Andi. Nah, itu apa tidak namanya purging? Purging Pak, purging. Ya, kaget ya? Ya, dia kaget. Bahasa lain dari kaget. Bukan sebenarnya ya, kaget gitu kan. Terus belum beradaptasi juga ya, kemudian muncul purging tadi. Purging ini beragam variasinya Pak Andi. Jadi ada yang bentuknya seperti kok kulit saya tambah kusam, atau kok kulit saya jadi jerawatan ya, atau muncul kayak beruntusan kayak gitu. Jadi purging sendiri itu tergantung sama metabolisme dan seberapa banyak toksin yang ada di kulit Anda. Yang selama ini Anda bawa-bawa, Anda simpan di dalam kulit. Nah, itu tergantung dari tingkat keparahan si toksin tersebut ya. Jadi munculnya itu bisa berupa jerawat dan lain-lain Pak Andi. Nah, adapun untuk skin detox ini sebaiknya dilakukan untuk sehari, 2 hari atau sampai dengan 3 hari Pak Andi. Jadi 2-3 hari ya Bu ya. Betul. Cukup tuh. 2-3 hari itu cukup biasanya. Tapi apabila ketemu satu kulit ya, kondisi kulit yang benar-benar parah Pak Andi ya, untuk tingkat kesensitivitasnya yang ditandai dengan adanya koperus atau pelebaran pembuluh darah, nah itu biasanya kita anjurkan
sampai dengan 1 minggu, tapi kembali lagi lihat reaksinya atau lihat perubahan atau progres daripada si konsumen tersebut gitu. Jadi kalau misalkan 4 hari sudah oke nih, 3 hari belum cukup, tapi masuk 4 hari sampai 5 hari sudah oke. Nah itu sudah stop, bisa langsung pakai produknya gitu Pak Andi. Nah kemudian untuk kalau misalkan sudah pakai produknya, sudah menjalani skin detox, tiba-tiba kok ada purging di pertengahan jalan, oke? Bukan polisi ya jadi purging, oke? Nah itu jangan langsung stop dan menjudge bahwasanya tidak cocok sama itu produk, no. Jadi cocok atau tidak cocoknya ya reaksi dia pada satu kandungan dan suatu produk itu biasanya bisa dilihat 2 minggu sampai dengan 1 bulan Pak Andi. Tapi ada satu kandungan, contoh ya Pak Andi ya, ini contoh ascorbic acid, biasanya baru kelihatan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi nggak bisa menjudge pada saat saya pakai 2 minggu, tapi hasilnya kok malah jelek ya atau lain-lain kayak gitu kan Pak Andi. Nah itu nggak bisa dibilang. Tapi kan gini Bu, apakah sering terjadi ya efek purging ini? Karena kan orang banyak takut ya kalau mengalami hal-hal demikian gitu. Ya, bukan takut lagi Pak, panik mungkin ya. Panik, iya, bingung. Akhirnya udah memvonis, itu sudah naluri ya, maksudnya nggak bisa dihindarkan. Gimana tuh? Akhirnya balik badan kan Pak, balik tembok. Balik badan. Balik tembok dia Pak. Ada nggak solusinya? Jadi kalau misalkan ada mendapatkan kondisi purging Pak, sebaiknya lakukan detoksifikasi lagi ya. Detoksifikasi ini dilihat juga dari riwayat makanan yang dikonsumsi, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi atau suplemen yang dikonsumsi itu juga mempengaruhi loh Pak Andi. Jadi bukan hanya karena kandungan dari dalam si skincare-nya aja, tapi bisa juga dari luar skincare-nya. Jadi contoh Pak Andi ya, pakai produknya oke, tapi beliau ada konsumsi, maaf, sedang program hamil itu biasanya kan dikasih kayak obat-obatan sejenis hormon, lebih ini hormon ya, ituin hormonalnya. Kemudian ada juga konsumsi, maaf Pak Andi, sejenis kayak minyak ikan, tapi yang marin itu lupa, kandungan marin itu loh. Nah itu bisa memicu Pak, bisa muncul jerawat dan lain-lain. Nah itu juga harus perhatikan, apakah beliau ada alergi terhadap salah satu kandungan daripada suplemen tersebut, ataukah ada salah satu reaksi ya efek samping daripada pemakaian produk yang berhubungan dengan hormonal tersebut gitu, apalagi yang program hamil. Nah itu harus diperhatikan Pak Andi. Jadi sekali lagi tidak bisa memvonis bahwasannya si skincare tersebut yang tidak cocok dengan kulit penuh. Jadi ya, tapi gitu. Bagaimana ya kita, mungkin ada tips nggak Bu? Gimana cara kita menenangkan mereka ya? Karena menenangkan si bakterinya. Menenangkan bakterinya dikipas-kipas Pak. Oke. Itu satu ya Pak. Karena faktanya orang kalau menemukan purging gini langsung kaget, shock. Ya. Shock gitu ya Pak ya. Kalau saya sih tipsnya Pak ya, kalau pribadi saya nemuin kayak gitu, saya akan skip dulu. Jadi nggak berhenti selamanya, tidak, tapi saya akan skip 1-2 hari, setelah oke, saya akan pakai lagi seperti itu. Soalnya gini Pak Andi, terkadang pada saat kita, jangan salah ya Pak Andi, purging dengan breakout itu beda. Purging dengan breakout itu beda Pak Andi. Jadi kalau purging itu adalah masa atau kondisi di mana kulit Anda sedang bereaksi terhadap si salah satu kandungan daripada si skincare tersebut. Jadi efeknya itu bisa berupa jerawat, kusam, flek hitam, dan lain-lain atau beruntusan. Nah kalau breakout itu adalah kondisi di mana Anda tidak cocok terhadap si salah satu kandungan pada produk. Apakah persentase yang breakout ini banyak Bu? Sebenarnya masalahnya gini Pak, tidak semua orang mengerti apa itu purging, apa itu breakout. Mereka taunya muncul sesuatu di kulit mereka itu namanya tidak cocok. Rata-rata seperti itu ya, benar nggak Pak Andi? Iya. Rata. Ya makanya itu perlu kita edukasi Pak, antara purging dengan breakout ini jauh berbeda. Definisinya itu beda banget gitu loh. Jadi ya hampir-hampir mirip, tapi ada segi perbedaan. Kalau di lapangan Ibu temukan gitu ya, berapa persen Bu yang pakai contoh produk Glens kita itu mereka mengalami breakout gitu? Awal nggak banyak juga sih Pak, karena banyak kan yang saya dengar itu malah cocok Pak. Mungkin jadi kayak ya malah cocok Pak, bingung saya kan. 5%, 5% yang breakout ada? Breakout, bukan
breakout ya, bukan purging ya Pak ya? Bukan purging. No, enggak. Ada. Sepanjang kita ketemu dengan pemakai gitu nggak ada. 5% aja yang breakout. Di bawah 5% kali Pak. Nawar saya Pak ya. 4. 3 sampai 4 lah Pak. 3 sampai 4. Ya, tapi balik lagi ya Pak ya. Sekali lagi, kadang beberapa konsumen di luar ya, mereka tidak mengerti step pemakaian awal itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipakai. Terkadang mereka beli satu set udah langsung dipakai. Sampai yang nggak jerawat pun akne gelnya itu dipakai Pak. Coba bayangkan. Salah make itu ya kebanyakan. Ya uang. Itu dia makanya. Bukan breakout itu bukan breakout itu. Nah itu terkadang banyak. Ya itulah Pak, makanya saya juga bingung kan. Break fund itu ya, kebocoran dana. Itulah. Oke. Jadi sebenarnya kasus purging nggak perlu dikhawatirkan dan breakout itu kesimpulannya kecil sekali persentasenya. Ini juga menentukan rasa aman kita yang make, Bu. Makanya saya tanya berapa persen sih? Karena kan semakin kecil kita semakin aman ceritanya ya. 3 sampai 4 sih, Pak. Nah, setelah fase skin detox, Bu. Apa fase berikutnya? Skin detox itu sebaiknya gini Pak, kita kan nggak tahu nih produk mana sih yang nggak cocok sama kulit kita, bukan nggak cocok kan, artinya sedang karena si produk A atau si produk B kita mengalami purging gitu loh Pak, merangsang namanya reaksi purging tersebut ya. Jadi kalau mau after skin detox kita pakai satu item dulu, dicoba dulu, dimulai dari facial foam, oke. Nah, dimulai dari facial foam 1, 2, 3 hari, oke, tidak ada masalah. Sampai seminggu monggo, kalau misalkan masih ragu boleh. Nanti minggu berikutnya tambahkan lagi, step berikutnya adalah tonernya. Mau tonernya atau day creamnya, that's fine. Yang penting satu-satu gitu loh Pak. Itu untuk meminimalkan efek purging ya Pak ya. Untuk mereka yang contoh baru ekskimia atau yang kulitnya sangat sensitif banget ya, misalkan masih takut atau ragu, boleh dimulai dari step by step dulu aja Pak gitu loh. Ini untuk adaptasi si produk juga ke kulit kita, jadi biar nggak kaget ya Pak ya, seperti itu. Oke, berarti tipsnya adalah pakainya bertahap. Betul. Gitu ya, untuk kita meminimalisasi masalah purging ini. Betul. Oke, ada nggak Bu satu ciri yang kita tahu ini breakout? Apa cirinya? Oke. Ciri-cirinya Pak, jadi gini, kalau kulit ini purging jerawat ya Pak, kebanyakan jerawat sih. Nah ini kalau ciri-ciri breakout Bu, bukan purging. No, maksudnya breakout nih. Iya, ini enggak maksudnya gini, purging dan breakout yang disebabkan purging atau breakout itu munculnya jerawat ya Pak. Oke, kasusnya jerawat ya. Oke, saya contohkan. Kalau purging, jerawatnya itu muncul gede-gede. Oke. Purging. Ya, dan tidak lama biasanya. Jadi satu tempat itu biasanya akan hilang dengan waktu 3 sampai 1 minggu. No. Jerawatnya pindah. Ada pindah tergantung bro. Areanya Pak penuh kagak? Kalau penuh dia pindah lagi Pak gitu kan. Oke. Nah itu bentuknya kayak papul atau pustul ya Pak. Ini perlu di note. Kalau breakout seperti apa? Breakout itu kalau kita punya jerawat itu jadi gini Pak. Dia berupa node. Meletus kayak gempa bumi. Pum. No, itu biasanya pustul Pak, pustul atau papul itu yang jenis itu tadi itu adanya di purging. Kalau breakout itu Pak, dia bentuknya kista ya, artinya dia ada push tapi ada kayak item-itemnya loh Pak. Nah itu kalau misalnya nanti kering, efeknya kalau kalau dikeluarkan itu malah makin banyak. Dan pada saat fase tersebut sebaiknya tidak melakukan namanya facial treatment. Karena akan malah merangsang pertumbuhan si jerawatnya lebih banyak gitu loh. Boleh mau coba silakan. Kalau ada yang breakout coba di facial pasti nggak sembuh-sembuh. Oke, berarti ciri breakout adalah ada bintik hitam ya? Betul, tapi bukan komedo ya Pak. Dia jadi ada push sekitaran itu. Push tahu kan Pak? Nggak tahu. Maaf di sini agak menjijikan, jadi saya sebutnya push itu bahasa estetikanya. Dia apa ya? Nanah Pak, sorry. Oh nanah. Push ya. Jadi, nah itu nanti di tengahnya itu dia ada bintik hitam ya. Jadi kayak mata gitu loh Pak, kayak bisul, sejenis bisul atau kita sebut sih nodul atau kista ya Pak, gitu. Nah itu dia ciri-ciri yang breakout. Nanti kalau kering dia nggak bisa dikeluarin sendiri Pak, harus pakai facial. Tapi kalau misalnya kita facial malah tambah banyak. Nah jadi kan bos si malakama. Nah itu namanya breakout Pak. Oke, jadi kalau kayak gitu gimana tuh, repot juga ya?
Kalau breakout, jangan putus asa, Pak. Pasti ada jalan. Jadi kita cari tahu dulu, Pak, produk mana Gimana yang memicu. solusinya? Maksudnya yang tidak cocok dengan Kan dipencet salah, nggak dipencet Oh, salah. itunya Ini mau jelas. diapain? Didiamkan, diliatin, Pak. Enggak, Iya dong. sorry. Ya, Pak. Bosi malakama ya, Pak. Bingung ya. Iya. Oke. Jadi langkah pertama yaitu satu, meniadakan produk dulu, oke, bukan skin detox, Ya. tapi bisa dibilang juga skin detox. Tapi kalau skin detox itu kan artinya ada jangka waktu. Kalau ini enggak, jadi dibiarkan dulu, ya. Jadi biar dia netral dulu. Kemudian nanti pas mau tidur atau bangun tidur, cuci muka seperti biasa. Kalau bisa pas malam hari dikasih namanya soothing lotion, berupa soothing lotion atau Medigel ya Pak ya. Kalau di kita ada, boleh pakai itu. Tapi jangan terlalu banyak. Biasanya kalau breakout, kalau kita pakai yang jenisnya gel-gel kayak gitu, malah memicu muncul lebih banyak, Pak. Makanya di sini kan bingung kan, Pak. Nah itu. Iya, jadi waduh kalau ketemu breakout itu, waduh, pusing juga ya. Iya, itu sudah saya laluin, Pak. Aduh, bertahun-tahun. Pernah breakout? Bukan saya sih enggak, cuman customer, Pak. Sudah ada beberapa dulu ya, itu yang kebanyakan pakai yang bukan Glens ya Pak, itu Pak, itu yang satunya Pak. Atau yang sorry saya sebutkan saja, yang BZ ya, itu kan cleansingnya itu memang dia kan produk fermentasi Pak, jadi ada CM glukonnya tersebut kan. Itu kalau untuk beberapa mereka yang tidak cocok terhadap produk yang lebih moist ya, jadi dia muncul breakout. Tapi kalau untuk yang biasanya kondisi seperti itu diharuskan pakai produk yang lebih cleansernya itu lebih gentle gitu loh Pak. Jadi tidak mengandung moisture tinggi gitu loh. Nah kalau yang si BZ itu kan karena dia bentuknya lotion juga, terus teksturnya juga moist banget, jadinya pas kena kondisi kulit yang tidak bisa dengan apa ya, kena yang moist seperti kondisi itu, kulit akhirnya iritasi lah ya. betul. Biasanya kalau kondisi kulit iritasi sensitif, memang kalau kena fermentasi mungkin produk yang fermentasi bisa memicu ya. Oh tapi kalau saya ini budget loh ya, maaf ini budget ini. Oh iya, makanya saya tadi agak takut nih sebutin budget. Saya ini pecinta budget ini. Asik. Oke. Nah setelah kita skin detox, bagaimana Bu teknik aplikasinya Bu? Aplikasi skin detox ini yang normal atau yang tidak purging atau yang tidak breakout atau normal? Jadi kalau aplikasi untuk kulit normal dulu deh. Bagaimana untuk facial foam-nya? Oke, facial foam. Jadi gini Pak, untuk tekstur facial foam sudah pernah coba belum Pak Andi ngomong-ngomong? Wede, boleh. Wede, langsung beli order, oi. Boleh saya peragakan. Waduh, oh iya. Saya orangnya detil, saya orangnya teliti. Kalau saya ngecekin satu-satu saya liatin. Oh iya. Saya pakainya itu atau perlu saya peragakan cara saya pakai? Boleh Pak, boleh. Setuju. Gimana Bu tekniknya? Jadi gini, itu kan teksturnya agak foam ya Pak. Jadi bukan jenis yang kayak apa ya, gel gitu kan, enggak ya. Jadi dia bentuknya lebih ke foam gitu. Jadi agak kental ya Pak. Kita gosok baru dia agak apa sih berbusa gitu kan. Kalau misalkan enggak, maksudnya tidak berbusa sekali, tapi dia agak apa ya? Jadinya lebih apa sih Pak ya? Lebih kental gitu kan. Jadi sebaiknya kalau kita mau pakai facial foam-nya, kita basahi wajah kita dulu, oke. Kemudian after itu kita keluarkan 1 biji jagung, Pak, bukan jagung beneran, satu perumpamaannya, oke. Nah itu sudah cukup Pak, 1 biji jagung. Nah ini Pak, kabar gembira yang untuk dari special foam ini, dia pemakaiannya apa ya Pak? Lama banget loh Pak, 1 tube itu dia lama banget gitu loh. Pakai bisa 3 bulanan. Oke. Jadi coba ya, soalnya biji jagung di setiap desa-desa beda-beda ya. Oh iya betul, tergantung dari mana nih Pak panennya Pak. Ini biji jagung siapa nih? Jadi ini sebenarnya kalau kita basahkan dulu dengan air, ya kan? Iya. Setelah itu kita ambil segini. Kebanyakan? Ya, enggak, itu cukup Pak. Hah? Itu cukup. Segini cukup atau kebanyakan? Cukup Pak, itu malah kayaknya kurang dikit dah. Ini jagung mana nih? Ini biji jagung. Kita tahu Bapak. Tambahin dikit lagi kali Pak. Sedikit atau lagi. Segitu atau tambahin dikit lagi boleh. Kalau saya pakai, ini lucu loh. Saya pakai setengah ini cukup loh. Kenapa bisa begitu? Karena
Ini Bapak juga kan mungkin ininya face-nya juga kan kecil kan. Makanya kenapa Pak, Bapak kelihatan awet muda. Salah satunya adalah Gitu ini ya? juga kan ya jadi osteom kita juga kan kerangka kepala apa bentuk wajah kita, face kita juga kan mempengaruhi Pak gitu. Oke, Betul oke. nggak para Kiki Beauty Lovers? Betul pasti. Betul ya. Ini oke. Tadi kita udah oke. Jadi teknik aplikasinya adalah kita basahkan wajah dengan air, lalu kita Air. pakaikan facial foam, ya. Ya. Nah, setelah pakai facial foam, apa nih harus dilakukan? Nah ini kan diginiin Pak ya, digosok-gosok gitu kan, bukan bim salah bim. Terus nanti diginiin Pak. Jadi boleh pakai ini ya apa sih namanya jari-jari atau pakai telapak tangan boleh. Kalau misalnya nggak biar nggak terlalu sakit ya. Kalau misalnya ininya nggak terlalu kurus apa. Kalau terlalu kurus ya misalkan pakai jari-jari sakit boleh pakai yang ini ya telapak tangan boleh ya ke arah atas rotasinya. Oke, atau bagian-bagian sini boleh pakai yang ini Pak, sorry, jari-jari tangannya itu pakai bantalannya boleh ya. Nanti sampai kening ya. Nanti tetap di sini, nanti balik lagi. Kemudian jangan lupa daerah-daerah sininya Pak, atau bahkan jangan lupa juga daerah-daerah cuping hidung Pak Andi. Nah itu biasanya orang melalui ya, jadi dilewatin gitu cuping hidung, kemudian daerah leher ya, itu juga biasanya orang laluin, padahal itu juga perlu gitu loh. Biasanya ada yang pakai treatment daily atau night treatment itu biasanya bagian leher itu nggak dikasih krim atau tidak dikasih pelembab atau tidak dikasih moist dan lain-lain ya biasanya. Makanya kenapa suka dilihat itu kayak ada agak-agak belang gitu Pak Andi. Sebaiknya ini juga termasuk gitu, karena ini bagian facial Paket Pak ya. Andi. Jadi Betul. banyak orang waktu dia gosok di wajah lupa ya di sini nanti warnanya belang. Iya, Jadi betul. Karena ini kalau leher saya belang nggak? Enggak ya, bagus ya. Enggak lah, enggak, tenang aja Pak. Jadi bagus ya. Oke, jadi kita glowing ya. Jadi glowingnya Iya, jangan betul, wajah, glowing. tapi glowingnya juga sampai ke leher. Oke, dan itu Betul. bagian lempitan-lempitan jangan dilupakan ya. Dan biasa kalau saya pakai jari sih Ibu ya. Karena kulit saya halus. Kalau kayak gini, waduh. Iya, enggak, gini kan lebih itu Pak, lebih apa ya namanya? Lebih ini kan pakai ini kan lebih kena ke sini. Iya, enggak segini-gini juga kali Pak. Jari-jari Ya, boleh. Tergantung orangnya Pak. Ada yang mungkin kalau pakai jari-jari kan kalau yang orangnya kurus banget kan ini sakit Pak kalau kena ini kan. Makanya mungkin bagian-bagian yang lipat daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau ini baru pakai jari. Ada yang seperti itu. Oke. Setelah pakai facial foam lalu kita bilas. Kita bilas 3 itu ya Pak ya, 2 menit sampai 3 menit di wajah baru dibilas seperti itu. 2-3 menit ya? 2 sampai 3 menit baru dibilas. Soalnya kalau nggak tunggu, maksudnya kayak cuci muka kayak sekilas info aja kan nutrisi juga nggak sampai belum nyampe udah dibilas aja nih kan gitu. Nah ini ya, kayak gitu. Teman-teman dari seluruh kota ternyata harus 2 menitan ya. 2 menitan. Kalau 2 menit sampai 3 menit nggak akan maksimal ya. Ini juga tips ya. Ya kalau saya ini perlu di timer kayaknya Pak Mandi Pak. Saya kebanyakan setengah menit loh. Selama ini setengah menit udah saya cuci, udah bilas. Ya mungkin. Kan beda-beda orang juga sih Pak. Kalau misalkan kulitnya sensitif, sebenarnya kulit sensitif itu beruntung loh Pak. Karena reaksi ketika mencoba satu produk itu langsung bereaksi ke kulitnya. Tapi negatifnya ketika kena sinar matahari bereaksi juga langsung Pak, jadi hitam gitu kan. Jadi ada plus minus Pak sebenarnya gitu loh. Karena kalau Anda bawa itu sensitifnya ke arah yang baik, yang positif, maka jadilah positif gitu loh Pak. Maksudnya kalau kita punya kulit sensitif nih, kita pakai produk yang memang maksudnya tepat ya, yang tepat itu satu untuk kulit kita gunakan rajin, rutin, itu hasilnya akan lebih cepat. Beda ketika Anda punya masalah kulit sensitif, kemudian digunakan untuk sesuatu yang negatif gitu loh, karena yang kena sinar matahari berlebihan, nah itu hasilnya atau dampaknya juga ke kulit kita ya cepat jadi sensitif dan bahkan dampaknya negatif gitu loh Pak. Jadi muncul itu. Jadi bagaimana Anda apa ya Pak ya namanya? Ininya lah gitu kan.
kulit apa sih namanya ya? Kelebihan dan kekurangan diri Anda lah. Mengolah kelebihan dan kekurangan diri Anda. Mengelola disesuaikan dengan keadaan kulit. Betul. Oke. Nah, setelah kita bilas, Bu, bagaimana dengan toner? Toner, cara pengaplikasinya. Aplikasinya gimana? Oke, karena Glance Berapa toner banyak? ini bentuk, Berapa banyak tonernya? Itu kan bentuknya essence toner ya, jadi sebenarnya nggak usah banyak Pak, tuang sedikit aja ya. Kayak gimana saya? Secukupnya saja Pak. Nah ini, itu secukup. Coba. Ya, secukupnya ya. Saja. Iya, secukupnya. Wajah saya tuh dikit banget ini. Bapak tuangnya di mana Pak? Jari saya. Nah kalau di jari itu tumpah Pak. Tuangnya itu taruhnya di. Nggak ada tumpah sih. Cuman ya memang. Cuma ya memang ini apa namanya agak lama ya. Nggak tumpah. Saya ngambil. Bagaimana? Baiknya bagaimana? Coba ayo. Kan dituang di sini Pak, di sini Pak, dituang di sini secukupnya saja, nggak usah sampai di sini kan kelihatan tuh, jadi kayak pokoknya nggak terlalu biar nggak lumer gitu kan, bisa dikira-kira kan. Nah terus diginiin Pak, sorry. Ditepok gini. Iya betul, kalau kurang tinggal tambah lagi. Nah baru tapi gini, kulit saya, tangan saya bagus jadinya, bukan wajah. Beruntung. Soalnya Bapak kalau sekarang udah nggak bisa jabat tangannya Pak ya, pandemi ya. Oke. Nah sebenarnya ke sini Pak. Dan kalau misalnya tepuk Bu jangan singkat Pak. Jadi jangan sekilas info gitu. Jadi bantu diginiin agak lama terus gini. Nah jadi bantu kayak kompres. Kita lebih ke kompres. Dan Bapak jangan khawatir ya. Ini kayaknya nggak nyerap nih. Beda sama disemprot. Beda Pak. Jadi gini. Untuk si essence toner, ini kan kelebihannya dari glance toner. Glance toner ini dibentuknya essence toner, Pak. Bedanya apa sih sama yang toner? Kalau toner biasanya itu bentuknya cair ya, kemudian kandungan nutrisinya pun tidak sebanyak essence toner, Pak. Jadi jangan salah, oke? Nah, beruntung makanya kenapa dibilang glance toner ini sangat beruntung banget ya, karena dia berupa essence toner, kandungannya lebih banyak, tapi memang dia bentuknya agak lebih kental dan mungkin pakainya mungkin ya tinggal kita aja sih Pak, biar jangan boros gimana gitu kan. Kalau saya tadi kayak gitu, biar nggak boros. Jadi nggak ada yang jatuh tuh. Oh, dan tangan saya. Oh iya, jadi halus ya Pak. Oh iya, asik. Oke. Salah nah, ya, kelebihan lainnya. Benar aja ya, sih Pak. Benar. Sesuaikan ya. Yang penting nggak pakai skop itu aja Pak, itu baru salah itu Pak. Nggak pakai apa? Jangan pakai skop Pak. Pakai. Oh. Makanya jangan pakai skop. Jadi pakai selagi masih pakai ini masih oke lah. Nah terus Pak, keuntungan daripada Glance Essence Toner ini bisa digunakan untuk kayak contoh untuk kompres. Kalau kita pakai biasanya bentuknya cair, itu kan dapat cuma efeknya itu jadi kayak menyegarkan saja. Kemudian juga memang tidak menutup pori ya. Dibilang pasti pori-porinya kecil. No. Kecil tapi lama hasilnya. Tapi karena ini kebetulan essence, dia sudah perpaduan daripada toner dan serum, jadi ketika dijadikan kompres toner pun dia akan lebih cepat. Reaksinya itu akan manfaatnya akan lebih cepat dirasakan gitu. Dan ada kandungan saccharomyces-nya tadi. Oh, ini menarik ini. Jadi ini adalah sebenarnya campuran toner dan serum. Betul. Makanya kenapa disebutnya essence toner. Nah, kecil tapi cabai rawit. Oke, nah setelah kita tepok Bu, next step-nya apa? Next step-nya jangan buru-buru dipakein kayak contoh sunblock-nya atau dipakein pelembabnya. Jadi tunggu agak serum. Nggak pakai serum kita. Baru pakai serum boleh. Nah, Bapak coba deh. Bapak atau KGB lovers lah ya peserta boleh dicoba ya antara pakai toner dulu dengan pakai toner. Jadi perbedaan antara saya pakai toner dulu lalu pakai serum atau yang tidak pakai toner langsung ke serum. Hasilnya akan beda. Makanya kenapa serum Glance ini juga disebutnya booster, Pak. Booster di sini artinya efeknya ketika Anda pakai si serum dulu, kemudian aplikasikan produk lainnya atau nutrisi setelahnya, kayak contoh pelembabnya atau serumnya atau sunblocknya, hasilnya lebih maksimal, Pak Andi. Jadi dia itu membantu memaksimalkan hasil nutrisi yang ada pada si serum atau produk-produk setelahnya. Itu. Waduh, ini tonernya hebat ya tonernya. Makanya Pak, percaya nggak percaya Pak, boleh dilihat ya, itu kalau misalnya bening, Bapak boleh lihat ada kayak kristal gitu loh Pak. Saya sudah pernah lihat soalnya Pak. Kristal?
bukan kristal, tapi kayak apa ya, lempengan gitu loh Pak. Jadi kayak bening-bening kayak kristal gitu. Tapi apa ya? Saya juga nggak ngerti deh. Bentuknya kayak gitu. Kayak gimana ya? Ada ada Ini lagi saya tuh. teliti kristalnya nih. Pak, bukan di dalam situnya. Bapak buka dulu itu kemasannya Pak. Nggak bisa dilihat. Soalnya di bentuknya itu kayak apa ya? Kayak ini loh Pak. Scott ada yang ini loh. Buat ada Swarovski-nya ini. Enggak loh Pak, cuman kayak ada apanya gitu. Baru nggak, aku juga waktu itu ada cerita kok sama manajemen. Keren. Ini Bagus loh, Pak. ternyata ini akan membuat hasil produk yang kita pakai setelahnya menjadi Lebih maksimal. Mantap. Oke, berarti sekarang waktu kita pakai vitamin C serum nih. Ya, betul, serum. Untuk serum ini, kalau misalkan Bapak mau coba dituang langsung boleh, pakai pipetnya ya. Kalau misalkan mau tuang di tangan juga boleh. Kalau misalkan untuk di tangan, paling secukupnya saja dulu, Pak. Ya, secukupnya berapa, Bu? Ini vitamin C serumnya secukupnya berapa ini? Kalau saya pakai cuma satu ini aja, Pak, setengah pipet, enggak setengah malah, seambilnya itu loh. Yang segini wajahnya nih, glowing ya. Segini nih, Pak. Pipet. Bukan, segini aja nih, Pak. Sorry, segini nih, Pak. Kan di bawah, ini kan setengah nih contoh. Nah, aku di bawahnya ini, Pak. Nah, itu nggak usah banyak, Pak, sebenarnya. Dia udah, serumnya itu bener-bener itu banget. Coba ya, ini serumnya. Ini kan setengah nih, setengah nggak? Kebanyakan itu Pak kalau untuk wajah imutnya. Asik. Ya, nah itulah. Info buat yang lain ya, saya masih imut. Asik. Ya coba segitu dulu Pak. Tapi kayaknya kebanyakan deh Bapak. Kebanyakan juga. Untuk Bapak ya. Waduh, irit juga ya kalau segini doang. Pak, serumnya itu awet banget sampai 3 bulan itu serum nggak habis. Ya, cukup. Oke, wajah imut saya semprotkan, Saya pakaikan ya. Ya, itu udah semua tuh Pak. Nggak ditaruh di sini kah Pak? Enggak. Saya biar irit. Kalau taruh di sini nanti dia berkurang lagi. Nanti habis. Nah, Pak, salah pengaplikasiannya Anda salah. Saya sengaja tunjukin yang salah biar Ibu Anda paham. Oke Pak, jadi cara pengaplikasian yang betul itu supaya awet juga itu serum tidak kemana-mana. Oke. Jadi pengaplikasian cuma ditepuk Pak Andi begini. Nah, ya betul. Rahasia orang Korea, dilihat deh. Kalau pakai produk itu pasti begini betul. Nggak ada yang kusak-kusak begini, nggak ada Pak. Makanya kenapa awet ya produknya kemudian juga hasilnya lebih maksimal. Karena memang kalau kita kusak-kusak, apalagi yang nggak tahu teknik rotasi-rotasinya kayak gitu, malah turun jatuhnya gitu loh Pak. Kalau kita gini-gini salah ya. Cepat habis. Harusnya gini, ya kan? Iya, betul. Betul, Pak Andi. Gini ya, gini, gitu ya. Nah, gitu. Ditepuk ya, betul. Jadi sambil dirasakan, dilihatin perkembangannya apa. Kalau saya lihat kaca itu ya agak lama sih memang ya. Gimana Bu Ika? Wajah saya udah mulai glowing belum? Pakai vitamin C serum. Glowing Pak, boleh tanya tuh Pak. Iya dong, kan harus ada hasil. Kalau nggak ada hasil. Betul. Padahal baru sekali loh, apa Bapak udah pakai ya? Glowing ya? Coba tanya Pak tuh. Nah itu saya harus tanya ahli kecantikan, nggak boleh glowing, tanya. Pak, sebelum dan sesudah pun Anda glowing. Oh jadi nggak glowing dong, memang sebelumnya udah glowing. Kalau pakai tiap hari lagi tambah glowing lagi Pak. Mantap. Jadi kalau tadi cara pakai saya udah bener dong, gini-gini, gitu ya. Betul. Takutnya kan teman-teman di sini kalau nggak dikasih simulasi, waduh, sebiji jagung atau sebesar jagung ataupun mungkin sebanyaknya setengah pipet. Nah tergantung wajah kita ya. Wajah saya nggak boros pipet ya. Bentuk mana ya Pak ya? Nah, pipet ini kan? Ya pipet itu Kak. Takutnya kan diambilin pipet yang itu lain lagi ya Pak. Jadi sekarang, oke teman-teman ya saya mau tanya, saya lebih glowing atau Bu Ika lebih glowing nih? Jujur ayo coba. Dan samain saya Pak, Bapak baru sekali pakai Wasense. Atau Bapak yang lebih glowing lah. Saya ngalah aja Pak Andi, saya ngalah. Oh tenang, saya kan belum full cream, Nah itu kan makanya Pak Andi sudah mulai glowing, baru mulai saya Bu. Ya mulai kan? Bu. mulai.
tadinya nggak glowing, jadi Oh, dia iya. mulai nih pakai vitamin C serum. Makanya apa pakai serum Mbak? Wah, tambah muda nih ya, Masih bingung saya glowing jadinya Bu kan. Ika, masih glowing Bu Buset. Ika, glowing. Semua nyamuk juga kepleset. Oh, kata Ibu Dwi, oh ini ada pendukung satu nih, glowingnya saya katanya, Pak Andi lebih glowing. Oh, terima kasih ya, Ibu Dwi ya. Ada satu Nah, orang Bu, yang dapat giveaway Bu, di HP rumah Bu. dan satu orang yang menyegarkan di antara semua orang yang kurang menyegarkan saya. Oke, ya. Oke, jadi itu tekniknya ya. Jadi jangan diseret-seret ya, nanti boros. Tuh. Cepat habis pula kan, terus hasilnya nggak Nah, maksimal. setelah kita pakai vitamin C serum ini, berarti kita pakai ini pagi dan malam, Bu. Caranya sama. Caranya sama, pagi dan Nah, malam caranya kalau sama. suka keringetan gimana? Tambah glowing, Pak. Cie, cie. Gimana kalau mulai perhatikan saya aja langsung? Jadi, oke. Jadi pagi malamnya sama. Kalau orang suka keringetan gimana? Sebenarnya makanya itu Pak, kalau misalnya kita pakai satu produk itu jangan langsung di apply yang lainnya lagi gitu. Biarkan dia meresap dulu, agak meresap, baru apply yang lain gitu loh Pak. Jadi biarkan si nutrisi itu masuk dulu. Jadi ketika Anda berkeringat pun nggak sia-sia gitu loh Pak. Tapi kalau kita habis pakai langsung keringetan gitu, itu gimana? Metabolismenya, waduh. Solusinya? Kalau saya ademin dulu Pak. Kebetulan saya kan tipikal orang yang cepat banget nih, kalau jalan dikit aja langsung itu kan berkeringat gitu. Biasanya saya ituin dulu Pak, diamin, tidak beraktivitas banyak dulu, coba dibantu dengan bantu kipas-kipas, makanya saya bilang kan tadi Pak, sate Pak, kipas-kipas seperti sate gitu kan. Nah nanti dia meresap sendiri, tapi ada plusnya Pak. Ketika Anda berkeringat, pakai produk kemudian berkeringat seperti itu, ketika Anda berkeringat itu kan paru-paru kebuka tuh Pak. Nah biasanya itu si nutrisi juga lebih cepat masuk sih, walaupun campuran keringat gitu kan. Tapi nilai entahlah, pokoknya saya sendiri pribadi kan ngerasain tuh Pak. Jadi pada saat saya berkeringat, tapi yang nggak sengaja juga dikeringatin gitu, enggak lah Pak ya. Maksudnya diademin, nah itu si reaksi daripada pemakaian serumnya lebih cepat masuk gitu loh Pak. Gitu, kalau saya ya pribadi. Nah satu lagi tips nih Pak, sorry. Saya lupa dan kebetulan lagi ngomong keringat, ingat untuk beauty lovers nih Pak, kalau misalkan pakai BZ untuk yang jerawat ya cenderung jerawat, bingung saya mau pakai BZ itu kan perlu tuh si cleansingnya Pak, cuman karena takut apa sih kayak muncul jerawat lagi atau bagaimana, kalau mau kasih tips itu Pak, jadi pakai basuh air hangat dulu atau diuap dulu, oke. Nanti baru pakai cleansing, hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Itu, Pak. Kalau diuap dulu, diuap, kemudian pakai cleansingnya, cleansing BZ ya. Kalau iya, hasilnya lebih bagus Pak Andi. Waduh, harus beli uap nih ya, biar kita kalahin glowingnya Bu Ika. Gimana? Teman-teman, glowing saya udah semakin glowing belum ya, sampai mengalahkan habis satu botol baru glowing Pak. Langsung nih ya, satu botol bisa langsung glowing nih, langsung satu botol saya habisin. Jangan juga Pak. Oke. Ntar gak glowing malah itu lagi. Nah, tapi karena ini karena waktu ya, jadi sebenarnya tadi saya pengen tahu juga ya teknik Ibu apply apple cream bagaimana, tapi karena waktu ya mungkin saya akan batasi dulu ya. Mungkin saya akan kasih kesempatan Bu Ika ya. Jadi hari ini kayaknya kita nggak bisa bocorkan semua ya Bu Ika. Tapi minggu depan kan kita Rabu ketemu lagi. Saya tetap akan gali Bu Ika. Gimana caranya wajahnya se-glowing Ibu? Targetnya Ibu ya. Semua wanita-wanita di sini glowing kayak Ibu. Wah mantap. Oke. Mantap Andi glowing. Cuma teman saya ngomong itu Bu Hanita. Bu Hanita pro saya memang ya kan ya, jadi nggak jelas itu ya, nggak jelas. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi. Iya Pak. Segmen ini karena waktu ternyata cepet banget ya, kalau ngobrol sama Bu Ika tuh rasanya kok cepet banget waktunya. Ini apa jamnya yang salah? Karena Pak, karena Pak Andi ngomongnya sedikit, saya ngomongnya banyak banget. Enggak, memang menarik soalnya ya. Nah sekarang karena waktu mungkin saya akan kasih kesempatan ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya mungkin kasih kesempatan 3 aja. Ya, pertanyaan. Ini serum vitamin C dipakai malam atau pagi juga? Ya, sebenarnya pagi malam ya, Bu ya. Ini sudah terjawab ya.
Oke, jadi Bu Emi dipakainya boleh pagi dan malam. Tapi Ya, kalau pagi maaf Pak, after pakai serumnya tambahin pakai sunblock lagi ya Pak ya. Jadi jangan pure serum aja gitu. Kita tetap lindungi. jadi pagi tetap ditambahkan sunblock. Sunblock atau Oke. sunscreen. Oke. Nah, kalau malam setelah vitamin C serum perlu ditambahkan lagi nggak, Bu? Kalau saya pribadi Pak, karena memang pengen punya, jadi kasih waktu si nutrisi pada serum atau pada Cleanse Night Cream masuk ke dalam kulit kita, ternutrisi cepat terserap ya. Jadi saya pakainya kadang sehari pakai serumnya aja, besok malamnya baru pakai night creamnya. Atau kadang saya combine gitu. Jadi serum dulu baru pakai night creamnya. Yang penting satu, kombinasikan produk apapun ya, mau itu serum, mau itu night cream dengan si tonernya tadi Pak, boosternya. Itu kuncinya. Wow. Begitu stok toner. Ini booster, stok toner. Ya. Oke. Jadi apapun yang dipakai wajib toner karena itu booster. Nah, kita Booster. boleh hari ini pakai toner lalu vitamin C serum, besok bisa toner lalu night cream, Cleanse besok night cream. lagi mungkin kita bisa pakai toner, bisa tambahkan vitamin C lagi, tambahkan lagi night cream. Oke, itu demikian ya. Ini pertanyaan dari Bu Suyanti. Kalau dipakai pagi sebelum pakai full cream ya, betul Bu Emi. Jadi sebelum pakai full cream kita pakaikan vitamin C serum ya sebelumnya. Oke. Apakah perlu pakai Sylviang? Ya kalau itu dipakaikan lebih bagus lagi. Ya. Ini pakai apa nih Pak? Serumnya? Bukan. Mungkin ini pertanyaannya tadi ke facial foam kah? Atau mungkin ke serum? Kalau facial foam tidak rekomendasi dengan no Pak. No. Kalau facial foam tidak direkomendasikan dengan Sylviang. Kenapa? Karena itu kan si Sylviang itu bahan yang aplikator headnya itu kan titanium Pak, hipoalergenik. Jadi kalau kena kayak facial foam gitu, bahannya lebih gentle ya, maksudnya kandungannya lebih gentle, takutnya malah merusak si titaniumnya. Kalau mau aplikasikan mungkin itu kali ya Pak ya, pada saat dibilang uap pakai BZ cleansing, bener nggak? Kayaknya saya sih ngehnya ke situ. Apakah perlu lagi pakai Sylviang? Sebenarnya nggak perlu, nggak masalah. Karena di sini si pori-pori kan kita kalau sedang terbuka nih Pak ya, itu malah ketika kita tidak menggunakan alat pun dia sudah masuk lebih maksimal gitu Pak. Tapi kalau misalkan diuap dulu, tapi kalau misalkan tidak diuap, sebaiknya gunakan Sylviang untuk mempermudah si nutrisi masuk ke dalam kulit. Oh, jadi kita pakai Sylviangnya pakai apa, Bu? Pakai lotionnya pakai apa? Cleansing, Pak. Pakai cleansing apa? Cleansing budget atau BZ. Kalau konteksnya budget ya. Jadi di sini saya sengaja menekankan bukan Cleanse facial foam dipakaikan Sylviang, tetapi diuap lalu bisa dipakaikan dengan Sylviang budget. Begitu. Jadi gini Pak, kalau kita diuap dulu seperti tadi ya, kan kita sudah terbuka nih, kita aplikasikan BZ cleansing, itu akan lebih bagus kan Pak. Nah, kalau ini ada yang tanya apakah perlu pakai Sylviang lagi? Mungkin pertanyaan itu pada saat enggak, maksudnya kalau pakai udah diuap nih, apakah perlu pakai Sylviang lagi pada saat pakai BZ-nya? Enggak perlu. Jadi boleh salah satu, pilih salah satu. Betul. Antara diuap atau Sylviang. Kalau saya pilih Sylviang lah repot. Betul, itu kan double ya kalau Sylviang gitu loh Pak. Kalau itu kan memang deep cleansing aja yang didapat, tapi kalau kita aplikasikan Sylviang itu jatuhnya lebih banyak nutrisinya dari si LED pattern-nya, dari si microsonic vibration-nya, itu lebih banyak manfaatnya yang didapat. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan Bu Agustin, kita uap dulu. Setelah diuap, baru kita pakai facial, pakai cleansing dong, pakai cleansing budget, ya kan? Atau kita lap dulu uapnya. Atau langsung? Langsung Pak, langsung. Tuh. Langsung Bu Agustin ya, biar nggak repot ya. Habis diuap langsung ya kan, budget nomor 1. Bu Agustin Cirebon ya Pak? Ah? Bu Agustin Sidoarjo ini. Oh Sidoarjo. Nih Ibu Agustin mau glowing juga dia. Mau glowing. Jadi kita sekarang kalau ketemu nggak glowing nggak sah ya, harus glowing. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau yang sudah biasa pakai budget nomor 138 atau skin rich, apa harus dilengkapi lagi dengan foaming atau vitamin C? Jadi ada pertanyaan Ibu. Sesuaikan dengan kebutuhan Pandi. Oke, kalau biasanya jadi ketika kita sudah pakai bertahun-tahun ya, setahu saya kalau yang sudah BZ
beginners ya pasti pakai bertahun-tahun Pak. Tapi kalau misalkan saya tertarik nih sama fitnya, monggo dipakai dikombinasi. Jadi gini Pak, misalkan sudah Kan waktu makainya, biasanya kan dia ada Bu Ana ini udah pakai nomor 8 atau Skin Rich. Kapan dia pakai vitamin C kayak contoh serum? serumnya. Oke. Jadi kalau biasanya Ibu pakai A2A dengan Skin Rich malam ini contoh ya dikombinasi gitu loh Pak. Besoknya baru pakai vitamin C-nya seperti itu Pak. Jadi kalau boleh saya sarankan nih Pak. Gantian, Jadi kalau gantian. iya Jadi betul gantian. Bukan dikombinasi tapi digantian. Iya bergantian betul. Iya bergantian. Maaf Pak mau note juga. Ini takutnya gini loh Pak. Karena A2A bisa dikombinasi dengan si Skin Rich. Artinya Fit C bisa dikombinasi dengan A2A. Pasti ada yang berpikir seperti itu. No. Jadi gini, sebaiknya untuk vitamin C itu dibedakan pemakaiannya jika bukan dengan night cream. Jadi gini Pak, untuk si A2A ini kan sudah ada panax ginseng ya. Itu ketika dia dimasukkan dengan si ascorbic acid yang derivatif atau yang etil ascorbic acid tadi, tak dikhawatirkan reaksi daripada si askorbiknya itu akan meningkat karena di sini kan A2A sudah ada panax ginsengnya gitu loh Pak. Coba deh, benar nggak sih Pak, ini saya, ketika Anda minum obat, kemudian Anda minum apa ya, kayak herbal yang ada ekstrak ginsengnya, itu malah memicu apa ya, si ininya, efek daripada si reaksi obat tersebut. Terlalu lah ya, terlalu. Ya, begitu, seperti itu, over ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi, ada baiknya kalau serum Fit C, pakainya sendiri-sendiri, atau kalau misalnya mau dikombinasi dengan night cream saja. Seperti itu. Jadi kalau A2A itu dikombinasi dengan night cream. No. A2A dikombinasi dengan serum Skin Rich. Kalau mau pakai serum ya Pak, Serum Skin maksudnya Rich. ya betul. Tapi kalau misalnya pakai serum Fit C, sebaiknya kalau mau dikombinasi malam ya Pak ya. Enggak. Kalau misalkan Fit C bisa dikombinasi, kalau mau dikombinasi dengan produk ya, itu dengan Glance Fit C, Glance Night Cream. Kalau siang nggak apa-apa pakai sunblock, nggak masalah Pak. Kalau pokoknya yang selainnya itu monggo dikombinasi dengan Fit C. Selainnya A2A, karena yang dikhawatirkan si A2A campur dengan si Fit C tadi Pak. Panax ginseng campur Fit C. Oke, berarti sebenarnya A2A dan serum Fit C itu tidak direkomend dipakai bersamaan. Tidak sama sekali. Selain itu boleh dikombinasikan. Boleh dikombinasi. Oke, ya karena waktu ya Bu Ika, thank you banget. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau pria gimana Bu? Pria pakai basicnya Pak. Cleanse. Facial foam, toner, kemudian pakai yang seperti biasa, yang kayak Glance Night Cream-nya boleh, serumnya juga boleh kok Pak. Oh sama aja ya? Jadi tidak sama sebenarnya, nggak ada perbedaan Pak. Cuman tergantung kondisi kulit ya Pak ya. Kalau misalkan lagi sensitif banget, sebaiknya skip si Fit C-nya. Karena apa ya itu tadi, takutnya reaksinya berlebihan di kulitnya. Jadi biarkan dia adaptasi dengan produk lainnya dulu, si item-item lainnya. Oke, thank you Bu Ika ya hari ini. Pak. Saya kalau ngobrol sama teman-teman yang lain tuh 40 menit. Ini kita selalu ngobrol itu udah mepet-mepet. Lebih ya Pak ya? Kalau ngobrol yang bermanfaat, that's fine Pak Andi. Malah tambah ilmu, malah tambah pengalaman. Jadi teman-teman mohon maaf ya hari ini kita nggak bisa bersama-sama membuat 12 daftar nama dan mengundang 12 daftar nama. Jadi teman-teman perlu lakukan di luar ya segmen daripada Go Together ini dengan para star. Nah tetapi ya Bapak Ibu di sini malah sih ada testimoni pagi toner, serum, refreshing cream, UV kulit bakalan glowing. Nah ini nih ya, ini menarik. Betul. Nah ini jangan khawatir ya teman-teman semua, kita minggu depan masih ada sesi kecantikan lagi dan saya sudah mengundang Bu Ika kembali untuk membahas bagaimana cara kita mendekor wajah atau make up dengan simple, dengan cepat, dan Bu Ika akan membocorkan rahasia-rahasianya bagaimana membuat dekorasi wajah yang keren, yang cakep, ya, yang cantik kayak Bu Ika ya. Jadi kalau yang gelondong yang kotak gimana tips-tipsnya, ya kan? Yang bulat gimana tips-tipsnya kita akan bahas minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.